Oke, baik semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Angel yang Ayu dengan NPM 2413025034. Jadi di sini saya akan menjelaskan program untuk tugas mata kuliah pemrograman dasar. Pemrograman dasar tentang kamus bahasa Inggris atau kamus multibahasa ya, yang saya beri nama dengan Vida's Dictionary. Nah, untuk laporannya sendiri merupakan program kamus multibahasa sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, deskripsinya dari program saya yaitu merupakan program kamus bahasa Inggris yang dapat menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia, begitu. Nah, tujuannya sendiri, program ini berfungsi untuk membantu atau menyelesaikan pengguna ya dalam kendala dalam berbahasa Inggris gitu. Misalnya apalagi untuk menghafal kata dasar seperti kata kerja, kemudian kata-kata yang sulit ya. Nah, target utamanya merupakan pelajar atau pengguna pemula yang ingin belajar bahasa Inggris secara mandiri. Pastinya seperti kita ya, mungkin untuk mencari kata-kata sulit gitu. Jadi program ini diperuntukkan untuk pengguna yang ingin belajar bahasa Inggris dasar atau ya masih standar lah ya. Kemudian ada sneak code-nya dari program saya sendiri. Yang pertama ada menerjemahkan kata. Ada menggunakan fungsi def, if, dan else. Kemudian ada input, di mana nanti program ini meminta pengguna untuk masukkan input kata yang ingin diterjemahkan. Ada if else, nanti itu program ini jika kata tersebut ada dalam kamus maka akan menghasilkan terjemahannya yang diambil dari Dix-nya. Kemudian jika tidak ditemukan maka akan menambahkan pesan bahwa kata tidak ditemukan dalam kamus gitu. Yang kedua ada latihan soal. Nah, ini saya nilai sebagai 0 skornya. Nanti akan ada latihan soal ya, 5 soal yang akan dijawab oleh pengguna. Nanti akan ada skornya yang ditampilkan langsung oleh program ke pengguna gitu. Menggunakan nested if di sini saya. Dan satu soal itu nilainya 20 gitu teman-teman. Jadi akan bertambah 20 kalau misalnya itu benar. Ini saya akan jelaskan ya di akhir. Nah, yang terakhir ini ada menambahkan kata baru. Yang fungsinya ini berfungsi untuk jika pengguna tersebut tidak menemukan terjemahannya. Nah, pengguna itu bisa menambahkan kata baru di sini teman-teman. Nah, di mana nanti program ini akan meminta kata berupa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Ini input, kemudian di sini ada inisiasi bahwa nilai Inggris dan nilai Indonesia. Begitu yang akan ditambahkan dalam mix-nya dalam kamus tersebut. Nanti setelah pengguna menambahkan kata baru, program ini akan menampilkan keseluruhan dari Dix atau kata-kata yang ada dalam kamus dalam program ini, gitu ya teman-teman. Kemudian ada kendala dan kesulitan yang saya alami dalam pembuatan program. Sebetulnya ada banyak, cuman saya tuliskan 3 masalah utama aja ya. Yang pertama adalah program tidak berulang secara otomatis. Nah, pertama ini saya ingin membuat program tersebut berulang, jadi pengguna itu nggak perlu keluar masuk untuk memulai program. Jadi menu utama itu akan berulang gitu teman-teman. Sebelum penggunanya itu mengetikkan tombol keluar. Awalnya itu aku mau memakai looping atau while, cuman nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya saya beralih ke fungsi def. Yang kedua ada kesulitan dalam pembuatan fitur latihan soal. Nah, dalam pembuatan fitur soal ini saya awalnya tuh pengen pakai switch case karena di awalnya kan saya sudah menggunakan fungsi percabangan ya. Jadi aku pikir kayak masa ada if lagi kan, padahal itu ada materi set if gitu. Jadi saya menggunakan while tapi nggak sesuai ekspektasi, jadi akhirnya saya menggunakan set if. Nah, yang ketiga itu ada fitur terjemahan 2 arah yang belum berhasil diterapkan. Saya mengalami kebingungan waktu inisiasi fungsi Dix-nya, teman-teman. Fungsi Dix-nya yang menyimpan kata dalam kamus, jadi bingung gitu di bagian situ. Nanti saya akan jelaskan di akhir ya teman-teman. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Yang pertama, tampilan menu sederhana dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, struktur kode mudah dipahami. Pastinya karena saya hanya menggunakan if else, fungsi def, Dix, dan juga nested if. Cuman 4 itu aja, nggak sampai ke ranah-ranah yang lebih tinggi gitu, skrip yang lebih tinggi. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama, sensitif terhadap penulisan huruf. Nanti saya akan jelaskan di kodenya langsung bagaimana sensitifnya gitu ya. Yang kedua, tidak ada fitur terjemahan 2 arah yang sudah saya jelaskan. Oke, mungkin langsung aja kita ke script codingannya supaya tidak memakan waktu. Oke, ini merupakan script coding saya. Yang pertama ada fungsi Dix-nya atau kamusnya, kemudian ada def menunya yang akan berulang
secara otomatis gitu ya. Kemudian ada fitur pertama, fitur kedua, dan fitur ketiga. Kemudian fitur keempat atau fitur untuk keluar dari program tersebut. Kita langsung run aja teman-teman. Kita langsung run saja. Nah, ini merupakan output ya dari program yang sudah saya buat. Sekarang sini saya akan membuat misalnya program nomor 2 deh. Ini ada soalnya nih. Ketika pengguna ketik nomor 2, maka dia akan memunculkan pilihan soal. Jadi penggunanya menjawab benar atau salah. Misalnya saya menjawab benar, maka dia akan lanjut ke soal yang berikutnya gitu. Misalnya saya jawab salah. Ini saya jawab misalnya salah ya. Salah. Ini saya jawab benar. Benar, saya jawab salah. Nah, ini akan langsung menampilkan keseluruhan skor dari soal dan menjawab. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian saya akan mencoba fitur yang nomor 1, terjemahan kata. Nah, misalnya saya ingin menerjemahkan kata buku deh, nih ada buku ya, di sini ada book. Nah, tadi saya bilang ada sensitif kata di programnya, misalnya saya menggunakan huruf besar di awal. Maka program tersebut akan langsung secara otomatis menghasilkan pesan bahwa kata tidak ditemukan dalam kamus. Nah, artinya dia itu sensitif dengan kata teman-teman. Gitu. Coba kalau misalnya kita ketikkan huruf besar semua ya. Misalnya ya. Nah, maka dia akan langsung menampilkan hasilnya bahwa buku itu adalah buku gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa sensitif dengan kata. Kita pilih yang nomor 3. Nah, nanti program ini akan menampilkan akan memberikan masukan gitu, input gitu ya untuk pengguna untuk memasukkan kata baru dalam bahasa Inggris. Misalnya saya ingin menambahkan botol minum. Nah, ini kata terjemahan adalah botol. Nah, program itu akan langsung menambahkan ke dalam fungsi Dix-nya nih. Botol adalah botol gitu ya. Ini teman-teman. Dia juga akan ambil keseluruhan dari kata-kata yang ada dalam fungsi Dix-nya begitu. Dan berulang sampai pengguna itu mengatakan kata tepat baru dia keluar. Gitu ya. Mungkin cukup ya teman-teman. Karena waktu juga terbatas, mungkin cukup dari aku. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.